Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, kita hari ini atau pertemuan ini kita mempelajari surah At-Tin yang sudah kemarin kita pelajari di buku paket agama Islam. Sekarang kita lihat di di buku LKS agama Islam halaman 5 ya. Pembahasannya tentang membaca surah At-Tin. Surah At-Tin sendiri itu terdiri dari 8 ayat. Ya, dalam surah At-Tin itu menempati urutan yang ke-95 ya. Surah At-Tin itu sendiri turun di kota Mekah. Kenapa turun di kota Mekah? Nah, maka surah yang turun di kota Mekah yaitu dinamakan dengan surah Makkiyah. Surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kebanyakan surah Makkiyah turun di Mekah, meski ada sebagian yang turun di Madinah. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, surah atau ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah itu dinamakan surah Makkiyah. Sedangkan surah-surah Al-Quran yang turun di kota Madinah itu disebut surah Madaniyah. Baik, sekarang lihat bagian halaman 6 ya. B. Mengartikan surah At-Tin. Kalian kemarin suruh ngapal, kemudian ada yang sebagian menyetor ke classroom maupun ke japri ke HP Bapak. Baik. Wattini wazaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi bukit Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Baik, itu anak-anak sekalian arti dari surah At-Tin beserta lafadznya. Ya, jumlah ayat dalam surah At-Tin itu ada 8 ya, 8 ayat. Baik, kalian harus hafal ya, nanti Bapak suruh lagi dihafalkan dengan artinya. Yang D itu ya, halaman 8 itu menulis surah At-Tin. Nanti Bapak tugaskan kalau sudah materi-materi ini sudah agak longgar ya. Baik, menghafal sudah halaman 10 itu. Kemudian kandungan surah At-Tin ya. Setelah menghafal surah At-Tin, kamu harus mengetahui kandungan setiap ayat surah At-Tin tersebut. Adapun kandungan surah At-Tin ayat pertama sebagai berikut ya. 1. Ayat pertama surah At-Tin berisi penjelasan tentang buah tin dan buah zaitun. Buah tin mempunyai banyak manfaat untuk kesembuhan atau kesehatan tubuh. Buah tin juga dapat digunakan sebagai obat. Buah tin banyak terdapat di Damaskus. Damaskus adalah kota kelahiran Nabi Nuh alaihissalam. Buah tin adalah buah yang memiliki kandungan minyak. Buah zaitun banyak terdapat di Baitul Maqdis, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua kandungannya adalah menjelaskan mengenai Gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat suci ketika Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu dari Allah SWT yang pertama kalinya dan diangkat menjadi Rasul. Oleh karena itu Gunung Sinai disebut juga Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Baik, yang ketiga anak sekalian, kandungannya
Ayat ketiga pada surah At-Tin menyebutkan tentang kota yang aman. Maksud dari kota yang aman adalah Mekah. Siapapun yang masuk Mekah akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Mekah banyak menyimpan sejarah sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Mekah juga merupakan tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Yang keempat, ayat keempat surah At-Tin menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Allah menciptakan manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia diciptakan disertai dengan akal, itu bedanya ya, sehingga dapat membedakan antara perkara yang hak atau yang benar dan juga perkara yang batil ataupun yang salah. Baik, yang kelima, ayat kelima surah At-Tin menyebutkan bahwa Allah mengembalikan manusia ke tempat serendah-rendahnya, yaitu neraka, apabila ia keluar dari aturan Allah SWT dan Rasulnya. Yang keenam, surah At-Tin menjelaskan bahwa orang-orang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya meskipun mereka telah meninggal dunia. Disebut dalam Islam itu dikatakan dengan amal jariah ya. Oke, yang ketujuh, ayat ketujuh surah At-Tin menjelaskan bahwa kelak pada hari kiamat atau pada hari pembalasan terhadap amal perbuatan manusia, manusia dilarang meragukannya karena telah banyak bukti yang telah Allah SWT tunjukkan. Yang ke-8, ayat terakhir. Ayat tersebut surah At-Tin, ayat terakhir surah At-Tin menyebutkan bahwa Allah hakim yang sangat adil. Semua perbuatan manusia akan diadili kelak di akhirat. Perbuatan sekecil apapun tetap Allah akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu anak sekalian, sekilas kita sekarang tugasnya di buku LKS ya, halaman 11. Bagian A saja, 1 sampai dengan nomor 20. Cukup kalian atau cara mengerjakannya, kalian hanya menyilang di salah satu jawaban ABC-nya saja. Langsung di buku LKS. Ya, itu saja pertemuan kali ini. Kita nanti akan bertemu ketika kita sudah dijadwalkan oleh wali kelasnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.